Kehidupan para nabi dalam Al-Quran adalah anugerah dari Allah yang selalu kita tekankan untuk menerima pelajaran dan pesan. Ya, itu adalah hadiah dari Allah. Pikirkanlah Anda terjebak dalam kebuntuan, pikiran Anda bingung, pikiran Anda kabur, Anda berada dalam sebuah krisis, dan Anda sedang mencari jalan. Jalan ini akan menyelamatkan Anda. Artinya, Anda sedang mencari nasihat. Nasihat yang Anda cari ini, Anda akan mencari nasihat dari seseorang yang Anda percayai berdasarkan hidupnya, pengalamannya, pengetahuannya, dan kebijaksanaannya. Dia menceritakan sebuah pengalaman yang telah dia jalani, sebuah peristiwa yang dia saksikan, atau sebuah perbandingan yang dia anggap dapat dilakukan dalam dunia pikirannya, dengan cara yang singkat dan jelas, seperti cerita-cerita dalam Mesnevi Rumi yang sebenarnya tidak nyata, tetapi memberikan pelajaran melalui cerita-cerita tersebut. Ada lebih banyak contoh, tetapi saya menyebutkan karena terkenal. Inilah, Anda berusaha menemukan jalan Anda dengan nasihat yang diberikan oleh orang yang ramah atau orang bijak sebagai contoh. Kita harus membayangkan metode pengobatan terbesar dan metode pendidikan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran mengenai putri-putri para nabi. Jadi, jika kehidupan nabi memiliki aspek perempuan, itu berarti saya akan mendapatkan banyak pesan dari aspek perempuan ini. Apakah nabi hanya diceritakan untuk ini saja? Tidak ada yang lain? Tentu saja ada teman-teman, sahabat, dan rekan para nabi. Mereka yang taat kepada perintah dan petunjuk mereka juga demikian. Allah dan Rasul-Nya serta ulul amri di antara kalian harus dipahami dengan cara ini. Artinya, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada wahyu, ketaatan kepada para nabi, dan memahami serta menaati mereka yang mengikuti jejak para nabi. Mari kita hidupkan salah satu contohnya dalam pikiran kita. Dalam Al-Quran, Allah memberikan contoh Talut. Siapa Talut? Dia adalah seorang raja muslim di antara Bani Israel pada zaman Nabi Ismail. Samuel, setelah Nabi Daud yang akan menjadi menantunya akan muncul dalam pertempuran melawan Calut, dia akan kembali muncul dalam Al-Quran. Namun sebelum semua itu, yaitu sebelum bertemu dengan Nabi Daud, Allah Azza wa Jalla menceritakan sebuah peristiwa. Dia berfirman bahwa kalian akan menemui sebuah sungai di jalan. Jangan ada yang minum dari sungai ini. Jika terasa tidak tertahankan, hanya boleh minum secukupnya, seperti satu genggam. Ini akan dianggap sebagai alasan yang dapat diterima. Dan pasukan yang bersama mereka adalah pasukan besar dari Bani Israel. Tetapi sebagian besar dari pasukan itu meminum air dari sungai itu dengan rakus. Hanya sedikit yang kecuali. Ada yang tidak minum atau hanya meminum sedikit saja. Setelah minum ini, Talut melihat bahwa sebagian besar pasukannya telah pingsan. Karena terlalu banyak minum, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. Dia berkata, barang siapa yang meminum ini dia adalah bagian dari saya. Barang siapa yang tidak meminum ini dia tidak akan menjadi bagian dari saya. Saya mengatakan ini. Dan dengan demikian, mereka memulai perjalanan. Sebenarnya jika kita melihatnya dengan tafsir tasawuf dan tafsir dirayat dalam kitab-kitab tafsir, kita akan menemukan berbagai komentar yang lebih kaya di depan kita. Namun, hal yang perlu kita pahami di sini adalah yang pertama, ada sebuah sungai yang tidak boleh diminum, ada sebuah perjalanan yang harus dilalui. Ini sama seperti nafsu duniawi. Artinya hari ini di banyak tempat di dunia ketika ingin memberikan sikap tegas terhadap orang-orang yang tidak bersalah jika pada saat yang sama terjerumus dalam ambisi, nafsu, dan kelemahan, maka jangan berharap untuk terus melangkah dan memberikan manfaat kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan untuk dirinya sendiri pun tidak ada manfaat dan ia terjatuh dan terpuruk. Nabi alaihissalam Talut berkata tentang jumlah sisa tentaranya di Badr. Dia bertanya, berapa orang yang akan hidup? Mereka menjawab, ya Rasulullah, kami berjumlah 313 orang. Desenis juga Talut berkata bahwa pasukan mereka sebanyak ini. Artinya, jika kisah para nabi, kisah orang-orang saleh, dan kisah orang-orang beriman hanya ada di Al-Quran untuk mengisi satu paragraf, maka sungguh para nabi tidak akan mengidentifikasi diri mereka dengan Calut ketika mereka menghadapi orang-orang musyrik Mekah pada hari Badar. Dia berkata bahwa Talut sedikit, tetapi Allah telah memberikan kemenangan kepada banyak orang. Yang sedikit, jika kalian bersabar dan menjaga ketakwaan, kalian juga akan menjadi seperti itu. Hari ini kita seperti itu. Setiap sudut dunia, dari saudara-saudara kita yang tak bersalah dan teraniaya, hingga kebebasan negara kita yang indah, semua